Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah dramatis yang penuh dengan pelajaran hidup. Seorang ustaz muda, Abdul Malik, menikahi Sari, seorang gadis cantik yang ternyata adalah arwah Nyi Blorong, wanita yang mati tragis karena pelecehan dan kembali untuk membalas dendam. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, yang terletak di antara perbukitan terjal dan hutan lebat, seorang ustaz muda bernama Abdul Malik baru saja tiba. Desa itu terlihat damai, tetapi suasananya terasa mencekam bagi mereka yang tinggal cukup lama untuk mengenalnya. Warga menyebut hutan di sekitar desa sebagai hutan larangan. Mitos-mitos menyeramkan tentang hantu-hantu yang mengintai di malam hari telah diwariskan dari generasi ke generasi. Abdul Malik adalah pria berusia 28 tahun, dengan wajah yang menenangkan dan mata yang mencerminkan kearifan. Ia datang ke Sukamaju atas permintaan seorang sahabatnya, Pak Manaf, kepala desa setempat. Desa itu membutuhkan bimbingan spiritual, karena banyak penduduknya yang masih percaya pada mistik dan ritual adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Malik mengambil tugas itu dengan penuh tanggung jawab, meyakini bahwa setiap jiwa berhak mendapatkan cahaya hidayah. Hari pertama Malik tiba, ia disambut hangat oleh warga desa. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang ganjil. Warga tampak penuh hormat, tetapi ada bayang-bayang ketakutan yang selalu melingkupi wajah mereka, terutama saat malam tiba. Setiap orang tampak terburu-buru untuk masuk rumah sebelum maghrib, mengunci pintu rapat-rapat, dan menyalakan lentera kecil di depan pintu mereka, sebuah tradisi yang menurut mereka dapat mengusir roh jahat. Ada apa dengan desa ini sebenarnya, Pak Manaf? Tanya Malik suatu malam setelah ia selesai memimpin salat berjamaah di masjid. Pak Manaf terlihat ragu sejenak sebelum menjawab, desa ini aman, Ustaz. Tapi ada cerita lama tentang hutan larangan yang membuat warga takut. Banyak yang percaya bahwa roh seorang perempuan pernah menghantui desa ini karena kematian tragisnya bertahun-tahun lalu. Malik hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Insya Allah, ketakutan itu bisa kita hilangkan dengan kekuatan iman dan zikir, ujarnya dengan yakin. Setelah beberapa bulan tinggal di Sukamaju, Malik mulai merasa betah. Warga desa menghormatinya sebagai seorang pendakwah yang bijaksana. Ia juga mulai mengenal berbagai karakter penduduk, salah satunya adalah seorang perempuan muda bernama Sari. Sari adalah gadis yang cantik dengan rambut panjang hitam berkilau seperti malam tanpa bintang. Kulitnya bersih dan matanya tampak berbinar, penuh ketenangan yang aneh. Sari sering terlihat membantu warga tua yang kesulitan, entah itu mengangkut air dari sungai atau membantu mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Banyak orang memuji kebaikan hatinya, tetapi ada sesuatu dalam diri Sari yang sulit dijelaskan. Ia hampir selalu terlihat sendiri, seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Malik pertama kali berbicara langsung dengan Sari saat ia melihatnya sedang mencuci pakaian di sungai. Assalamualaikum, Dik Sari, sapa Malik ramah. Sari mendongak. Senyum lembutnya melintasi wajahnya yang cantik. Waalaikumsalam, Ustaz, jawabnya dengan suara yang halus namun dingin, seperti hembusan angin di malam yang sepi. Percakapan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Malik terkesan. Ada sesuatu dalam diri Sari yang menarik perhatiannya, bukan hanya kecantikannya, melainkan cara ia membawa diri, sederhana tetapi penuh misteri. Setiap kali Malik berusaha berbicara lebih banyak dengannya, Sari selalu menemukan alasan untuk pergi. Namun, suatu malam, Malik tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Ketika ia tengah duduk di beranda rumahnya, bersiap untuk menulis ceramah keesokan harinya, ia melihat Sari berjalan melewati jalan kecil di tepi desa. Dalam cahaya remang-remang lampu minyak, bayangan tubuhnya tampak memanjang dengan bentuk yang aneh. Malik memandang lebih lekat, merasa ada yang tidak biasa. Langkah Sari begitu ringan, hampir seperti tidak menyentuh tanah. Sesuatu tentang cara berjalan dan sikapnya memunculkan keraguan di hati Malik, meski ia berusaha menepisnya. Mungkin itu hanya bayangan lampu yang membingungkan, pikir Malik. Namun, kejadian itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang mulai mengguncang ketenangan hati Malik. Dan tanpa ia sadari, kehadirannya di desa itu membawa dirinya semakin dekat dengan takdir yang sudah menantinya. Abdul Malik mengisi hari-harinya di desa Sukamaju dengan ceramah dan pengajaran di masjid kecil yang terletak di tengah desa. Meskipun warga desa menghormati Malik, kehadiran pemuda dan anak-anak di masjid sangat jarang.
Kebanyakan dari mereka lebih sibuk dengan pekerjaan ladang atau tradisi turun-temurun yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu wajah muda yang menarik perhatian Malik, seorang perempuan bernama Sari. Ia selalu hadir di barisan belakang masjid, mengenakan kerudung sederhana berwarna krem yang membingkai wajahnya yang berseri. Meskipun jarang berinteraksi dengan jamaah lainnya, Sari tidak pernah absen dari kajian yang disampaikan Malik. Pagi itu, usai mengajar tajwid kepada sekelompok ibu-ibu, Malik menyadari bahwa Sari masih duduk di sudut masjid. Tangan mungilnya menggenggam Al-Quran kecil, seolah mencoba mencerna ayat-ayat yang baru saja dibahas. Ia tampak begitu khusyuk, tetapi ada bayangan kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. Malik mendekatinya dengan langkah tenang, berhenti beberapa langkah di depannya. "Assalamualaikum, Dik Sari," sapa Malik lembut. Sari tersentak kecil sebelum mendongak, matanya penuh keheranan namun segera melembut ketika melihat Malik. "Waalaikumsalam, Ustaz," jawabnya dengan suara hampir berbisik. "Kau selalu datang ke masjid, tetapi aku jarang melihatmu berbicara dengan orang lain. Mengapa kau selalu sendirian?" tanya Malik dengan nada penuh perhatian. Sari tersenyum kecil, senyuman yang bercampur antara kerendahan hati dan rasa malu. "Saya memang lebih suka sendiri, Ustaz. Tidak banyak orang yang dekat dengan saya di desa ini." "Keluargamu tinggal di mana?" Malik kembali bertanya, mencoba membuka percakapan lebih dalam. Sari menundukkan pandangannya sejenak sebelum menjawab, "Keluarga saya sudah tiada. Saya hidup sendiri sekarang." Malik terdiam sejenak, mencoba menangkap nada dalam jawaban Sari. Ada ketegaran dalam suaranya, tetapi juga luka yang sulit disembunyikan. Malik merasa simpati kepada gadis itu. Kehilangan keluarga di usia muda tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi melihat ketabahannya, ia kagum pada kekuatan hati Sari. Sejak percakapan itu, Malik mulai memperhatikan Sari lebih dalam. Gadis itu memiliki sifat rendah hati yang tidak biasa. Selain rajin mengikuti pengajian, Sari juga sering terlihat membantu ibu-ibu lanjut usia di desa, entah itu membawakan hasil panen mereka atau menyapu halaman masjid. Namun, ada sisi lain dalam dirinya yang tetap menjadi teka-teki bagi Malik. Pernah suatu hari, setelah pengajian selesai, Malik melihat Sari duduk sendiri di bawah pohon besar di dekat masjid. Ia tampak larut dalam pikirannya, matanya menatap kosong ke kejauhan. Malik memberanikan diri menghampirinya. "Dik Sari, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada ramah. Sari tersentak lagi, tetapi kali ini tersenyum lebih lebar. "Ah, maaf, Ustaz. Saya hanya merenung." "Merenung tentang apa?" Sari menatap Malik dengan mata yang sulit ditebak. "Tentang kehidupan. Tentang apa yang sebenarnya harus saya lakukan di dunia ini." Jawaban itu mengejutkan Malik. Seorang gadis muda yang begitu mendalam dalam renungannya tentu memiliki latar belakang yang menarik. Namun, Malik tidak mendesak. Ia membiarkan Sari menjaga rahasianya, berharap suatu hari gadis itu akan berbagi lebih banyak cerita. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka menjadi semakin akrab. Malik sering menemukan Sari berada di tempat-tempat yang tidak terduga, duduk di halaman masjid saat fajar, membantu seorang petani tua di ladang, atau berjalan sendirian di jalan kecil menuju hutan. Ada malam tertentu ketika Malik melihat sesuatu yang aneh. Setelah selesai salat Isya, ia keluar dari masjid dan menemukan Sari berdiri di bawah lampu minyak di ujung jalan. Cahaya redup menerangi wajahnya, menciptakan bayangan yang begitu menonjol di belakang tubuhnya. Sesuatu pada cara Sari memandang hutan yang gelap membuat Malik bergidik kecil. "Sari, apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" tanya Malik dari kejauhan. Sari menoleh perlahan, senyumnya terlihat samar dalam kegelapan. "Saya hanya ingin menikmati udara malam, Ustaz. Tidak ada apa-apa." Meski jawabannya tampak wajar, Malik merasa ada yang ganjil. Namun, ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Percakapan mereka, kebersamaan di masjid, dan senyum misterius Sari menumbuhkan rasa simpati dalam hati Malik. Perlahan, simpati itu berubah menjadi perhatian yang lebih dalam. Ia mulai memikirkan Sari, bukan hanya sebagai jamaah, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa cerita hidup yang belum terungkap sepenuhnya. Namun, tanpa Malik sadari, pertemuan-pertemuan sederhana itu adalah bagian dari jalan takdir yang perlahan membawa dirinya ke sebuah misteri besar. Setelah berbulan-bulan saling mengenal dan membangun kedekatan, Abdul Malik akhirnya mantap dengan keputusannya. Ia merasa bahwa Sari bukan hanya seorang gadis yang membutuhkan bimbingan, tetapi juga seseorang yang telah membuka ruang baru dalam hatinya. Kepribadian Sari yang sederhana, kesabarannya,
Dan ketulusannya menjadi alasan utama bagi Malik untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, melamar Sari. Lamaran itu membuat warga desa gempar. Bukan karena mereka meragukan Sari, tetapi karena ketidaktahuan mereka akan asal-usulnya. Sari memang dikenal sebagai gadis yang pendiam dan baik hati, tetapi latar belakangnya tetap misterius. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, dan sebagian besar warga hanya tahu bahwa ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa seorang diri. Mungkin ini sudah jalan Allah, ucap Pak Manaf saat beberapa warga membahas pernikahan yang akan datang. Ustaz Malik tentu punya alasan kuat untuk melamar Sari. Kita harus mendukungnya. Pernikahan berlangsung sederhana, seperti yang diinginkan Malik. Acara itu hanya dihadiri oleh beberapa warga desa yang paling dekat dengannya. Tidak ada kemeriahan, tidak ada pesta besar, dan terutama tidak ada keluarga dari pihak Sari yang hadir. Ketika Malik bertanya tentang hal itu, Sari menjelaskan dengan nada sedih bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dalam sebuah tragedi yang menyisakan dirinya seorang diri di dunia. Mereka pergi terlalu cepat, ucap Sari dengan mata menerawang, seolah berusaha menahan emosi. Malik mengangguk penuh empati. Baginya, Sari adalah seorang perempuan yang kuat, dan ia merasa bahwa Allah telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi. Ia tidak pernah mempersoalkan masa lalu Sari, karena Malik percaya setiap manusia memiliki cerita sendiri yang mungkin tidak mudah untuk diungkapkan. Malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri berjalan dengan damai. Setelah salat Isya bersama, Sari menyiapkan teh hangat untuk Malik, sesuatu yang sederhana namun membuat Malik merasa dihargai. Saya ingin menjadi istri yang baik untuk Ustaz, ucap Sari lembut. Anda tidak perlu menjadi apa-apa, cukup menjadi diri sendiri, jawab Malik tersenyum. Malam itu berakhir dengan doa bersama, penuh harapan untuk memulai kehidupan yang diberkahi. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam, Malik terbangun mendengar suara lirih yang menggema di dalam kamar. Suara itu terdengar seperti isak tangis, pelan tapi memilukan. Ia membuka matanya perlahan, mencari sumber suara. Matanya tertumbuk pada Sari, yang duduk di sudut ruangan dengan tubuh meringkuk. Rambutnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, tetapi Malik bisa melihat pundaknya berguncang karena tangis. Sari! Malik memanggil pelan, suaranya penuh keprihatinan. Ia bangkit dan menghampiri istrinya. Ada apa? Apa kau sakit? Sari tidak menjawab segera. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat berbeda, tidak seperti biasanya. Tatapan itu dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, sesuatu yang tidak pernah Malik lihat sebelumnya. Aku hanya teringat sesuatu dari masa lalu, bisiknya hampir tanpa suara. Malik duduk di sampingnya, menunggu Sari melanjutkan. Namun, gadis itu hanya menundukkan kepala dan menolak untuk berkata lebih banyak. Kau tidak perlu bercerita jika belum siap, Sari. Tapi jika ada sesuatu yang mengganggumu, ingatlah bahwa aku di sini untukmu, ujar Malik dengan nada lembut, mencoba menenangkannya. Sari mengangguk kecil, tetapi matanya tetap kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Malik membimbingnya kembali ke tempat tidur, berpikir bahwa tangisan itu hanyalah kenangan buruk dari masa lalu yang kembali menghantuinya. Namun, di hati kecilnya, Malik merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan buruk. Ada hawa dingin yang ia rasakan ketika mendekati Sari di sudut kamar tadi, sesuatu yang tidak biasa. Meski demikian, ia memilih untuk menyimpan perasaan itu dalam hatinya. Malam berlalu, tetapi kejadian itu terus membayangi pikiran Malik. Dalam setiap doa dan zikirnya, ia memohon agar Allah melindungi rumah tangganya dari segala hal yang bisa membawa keburukan. Namun, tanpa Malik sadari, sebuah rahasia besar sedang bersembunyi di balik kehidupan sederhana mereka, menunggu waktu untuk terungkap. Hari-hari setelah pernikahan Malik dan Sari yang awalnya dipenuhi ketenangan mulai berubah. Tidak ada yang terlalu mencolok pada awalnya. Hanya beberapa keanehan kecil yang membuat Malik merasa janggal. Suatu malam, saat ia tengah berdoa di ruang tengah, Malik mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuatnya terhenti. Malik bangkit dan membuka pintu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Halaman rumahnya kosong, hanya diterangi temaram lampu minyak. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari hutan di sekitarnya. Mungkin hanya hewan, gumam Malik pada dirinya sendiri. Meski perasaan tidak nyaman menyusup ke dalam hati. Namun, kejadian serupa terus berulang. Ada malam di mana ia mendengar suara seperti gemerisik gaun panjang yang diseret di atas tanah, tetapi saat ia keluar untuk memeriksanya, lagi-lagi tidak ada apa-apa. Sari, yang biasanya cepat tertidur, tidak pernah terlihat terganggu oleh suara-suara tersebut.
Puncak keganjilan terjadi ketika Malik pulang dari mengisi ceramah maghrib di masjid desa. Ia melihat sekilas bayangan seorang wanita berpakaian serba putih berdiri di tepi hutan dekat rumahnya. Wanita itu berdiri memunggunginya, rambut panjangnya tergerai hingga pinggang. Malik merasakan desiran aneh di dadanya. Ada sesuatu yang terasa salah. "Assalamualaikum," sapanya hati-hati, tapi bayangan itu tidak bergerak. Ia melangkah mendekat, dan pada saat itu wanita tersebut berbalik. Wajahnya hanya terlihat sekilas sebelum tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Malik dalam kebingungan. Ketika sampai di rumah, Malik mencoba menceritakan pengalamannya kepada Sari. "Aku melihat sesuatu di tepi hutan tadi. Sepertinya seorang wanita," ujar Malik, berhenti sejenak mencoba merangkai kata. "Wanita di tepi hutan?" Sari bertanya sambil menatapnya. Matanya seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. "Ya, kau tahu ada siapa di sana?" Sari menggeleng, tetapi Malik merasakan keraguan dalam jawaban itu. "Mungkin hanya ilusi, Ustaz. Jangan terlalu dipikirkan." Warga desa mulai bercerita kembali tentang legenda lama yang dulu menghantui desa itu, Nyi Blorong. Menurut para sesepuh, Nyi Blorong adalah roh seorang perempuan yang tewas tragis puluhan tahun lalu. Beberapa pemuda desa yang mabuk menyeretnya ke tepi hutan dan memperlakukannya dengan tidak senonoh. Dikatakan, dia kembali sebagai sosok mistis untuk membalas dendam, menebar rasa takut hingga para pelaku menemui ajal mereka satu persatu. Namun, selama bertahun-tahun, cerita itu perlahan memudar seperti mitos lainnya. "Ah, hanya dongeng lama," kata Pak Manaf, yang sering mengingatkan Malik agar tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh. "Tapi tetap saja, hati-hati kalau dekat hutan malam-malam." Malik berusaha untuk tidak menghubungkan cerita itu dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. Namun, hatinya mulai gundah. Ia tidak bisa mengabaikan bahwa beberapa detail tentang legenda itu terasa ganjil, terutama bayangan wanita yang ia lihat dan bagaimana Sari terlihat gelisah setiap kali Malik menyebutkannya. Hingga suatu malam, keanehan mencapai puncaknya. Malik terbangun di tengah malam dan mendapati Sari tidak ada di tempat tidur. Selimutnya tersingkap, menunjukkan bahwa ia baru saja bangun, tetapi ia tidak berada di kamar. "Sari!" Malik memanggil pelan, berharap mendengar balasan. Tidak ada jawaban. Ia turun dari tempat tidur dan memeriksa seluruh rumah, tetapi Sari tidak ada. Akhirnya, ia keluar ke halaman dan menghentikan langkahnya ketika melihat bayangan di bawah pohon besar dekat rumah. Sari berdiri di sana, membelakangi Malik. "Sari!" panggil Malik dengan suara lebih keras. Istrinya tidak menjawab, tidak pula berbalik. Malik memperhatikan lebih saksama. Cahaya bulan temara menyinari tubuh Sari, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan cara ia berdiri. Tubuhnya tampak lebih tegak dari biasanya, seperti sedang dalam keadaan trance. Malik melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti ketika melihat matanya. Ketika Sari menoleh, matanya bersinar dengan cahaya kehijauan yang aneh. Pancaran itu tidak alami, tidak seperti pantulan cahaya biasa. Mata itu dipenuhi kesedihan mendalam yang membuat Malik merinding, tetapi juga membawa hawa dingin yang menggetarkan jiwa. "Ustaz, pergi." Kata itu keluar dari mulut Sari dengan suara yang bergetar, hampir seperti bisikan bercampur isakan. "Kenapa aku harus pergi? Kau kenapa, Sari? Ceritakan padaku," pinta Malik, setengah berharap apa yang ia lihat hanyalah mimpi buruk. Sari menunduk, lalu berbisik pelan, "Aku tidak ingin melukaimu." Sebelum Malik sempat bertanya lebih jauh, tubuh Sari tiba-tiba lunglai. Malik bergegas menangkapnya dan membawa tubuhnya kembali ke dalam rumah. Istrinya terlihat lemah, tetapi ia segera tertidur begitu diletakkan di tempat tidur, seolah tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Namun, bagi Malik, kejadian malam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan semua keanehan ini. Pertanyaan demi pertanyaan mengganggu pikirannya, membuatnya merasa bahwa ia berdiri di ambang rahasia besar yang siap mengungkap tabir masa lalu. "Sari!" Malik berseru cemas ketika melihat istrinya berdiri di tepi hutan, di bawah pohon besar yang tampak memancarkan aura mistis. Sari memunggunginya, tubuhnya gemetar seolah menahan beban yang tak terlihat. Malik melangkah dengan hati-hati. "Sari, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?" Sari berbalik perlahan. Air mata mengalir deras di wajahnya, matanya merah seperti habis menangis dalam waktu yang lama. Namun, pandangannya tidak seperti biasanya. Ada campuran kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutan dalam matanya. "Ustaz,
Jangan mendekat, katanya pelan. Suaranya bergetar lemah. Ada apa, Sari? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Ceritakanlah padaku, desak Malik, mencoba tetap tenang meski hatinya dilanda kecemasan. Sari menarik napas dalam-dalam, tubuhnya tampak lemas. Aku bukan seperti yang kau pikirkan, Ustaz. Malik berhenti, tubuhnya tegang. Apa maksudmu, Sari? Jelaskan, katanya dengan suara pelan, mencoba menenangkan Sari yang tampak begitu terguncang. Sari berjalan mundur, bersandar pada batang pohon besar. Ia menunduk, seolah berat untuk mengungkapkan apa yang ingin ia katakan. Namaku sebenarnya bukan Sari, dan aku bukan manusia biasa. Aku adalah Nyi Blorong. Malik terpaku mendengar kata-kata itu. Seolah dunia di sekitarnya berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Suara Malik bergetar, setengah tidak percaya. Sari mengangkat wajahnya. Bertahun-tahun lalu, aku adalah gadis biasa. Namun, nasib buruk menimpaku. Aku menjadi korban kesalahpahaman dan kekejaman di desa ini. Sebuah peristiwa menyakitkan terjadi, yang membuatku kehilangan hidupku. Namun, kematian itu tidak membebaskanku. Dendam dan luka yang aku bawa menjadikanku terperangkap di tempat ini. Malik mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tak menyangka, di balik wajah lembut istrinya, tersembunyi kisah yang begitu tragis dan menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi, Sari? Tanya Malik akhirnya, meski suara hatinya menolak mendengar lebih jauh. Beberapa orang, mereka menuduhku melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Tuduhan itu membuatku kehilangan segalanya. Aku diperlakukan dengan buruk, dan aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membela diriku. Aku meninggal dengan membawa rasa sakit, Ustaz. Setelah itu, dendamku menguasai segalanya. Aku kembali, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sosok yang hanya ingin membalas perlakuan yang aku alami. Sari terisak, dan tubuhnya jatuh bersimpuh ke tanah. Aku mengutuk orang-orang yang telah menyakitiku. Mereka semua mendapatkan balasannya satu persatu. Namun, apa yang kudapatkan? Hanya kehampaan. Semua dendam itu tidak membawa apa-apa selain kegelapan. Malik menatapnya, hatinya dipenuhi keharuan. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini mungkin adalah cara Allah mempertemukan dirinya dengan tugas berat, memberikan kesempatan pada arwah yang terluka untuk menemukan kedamaian. Lalu kenapa kau datang padaku? Kenapa kau menyembunyikan semua ini? Sari menunduk, suaranya melemah. Ketika aku melihat Ustaz pertama kali di masjid desa, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hatiku yang selama ini gelap dan penuh kebencian mulai terasa hangat. Kehadiranmu membawa harapan baru, sesuatu yang sudah lama hilang dari jiwaku. Tapi, aku tahu jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan meninggalkanku. Aku takut kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah masuk ke dalam hidupku. Malik mendekat dengan hati-hati dan duduk di hadapan Sari. Sari, atau siapapun kau sebelumnya. Ketahuilah, tidak ada makhluk di dunia ini yang terlalu jauh untuk mendapatkan rahmat Allah. Kau masih memiliki kesempatan, jika kau bersedia untuk bertobat dan melepaskan dendammu. Mata Sari membelalak. Apa itu mungkin, Ustaz? Bisakah Allah memaafkan aku yang telah melakukan banyak kesalahan? Malik tersenyum lembut. Allah itu Maha Pengampun, Sari. Tidak peduli seberapa besar dosa dan luka yang kau miliki, selama kau bertobat dengan tulus, rahmat-Nya tidak akan pernah meninggalkanmu. Sari menunduk, menangis terisak-isak. Aku ingin mencoba, Ustaz. Aku ingin kedamaian. Aku ingin bebas dari rasa sakit ini. Tapi, aku tidak tahu caranya. Malik mengangkat tangannya, membaca doa, dan mengajak Sari untuk bersujud bersamanya. Malam itu, di bawah cahaya redup bulan, Malik memulai langkah pertama untuk membimbing Sari keluar dari kegelapan yang telah lama membelenggunya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ini adalah awal dari perjuangan panjang menuju pengampunan dan cahaya yang sejati. Malam-malam yang panjang menjadi saksi perjuangan Sari dalam melepaskan dendam yang selama ini membelenggu jiwanya. Bersama Malik, dia memulai perjalanan menuju pengampunan. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu dengan berdoa, membaca ayat-ayat suci, dan berzikir, memohon kepada Allah untuk membersihkan hati Sari dari gelapnya kebencian. Namun, setiap langkah menuju cahaya terasa seperti melawan badai yang terus mengamuk. Sari seringkali mendapati dirinya dihantui oleh bayangan masa lalu. Di tengah malam,
Sosok-sosok yang pernah menyakitinya muncul dalam wujud bayangan hitam. Mereka tidak berbicara, tetapi kehadiran mereka begitu menekan dan mencekam, membawa kembali rasa sakit yang selama ini ia coba lupakan. Aku tidak bisa, Ustaz, ucap Sari dengan suara parau suatu malam. Matanya sembab, wajahnya tampak lelah oleh perjuangan yang begitu berat. Aku ingin bebas, tetapi setiap kali aku mencoba memaafkan mereka, rasa sakit itu kembali. Mereka telah menghancurkanku. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Malik duduk di samping Sari, menyentuh bahunya dengan lembut. Sari, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan dirimu dari belenggu rasa sakit itu. Kau tidak bisa berubah menjadi dirimu yang lebih baik jika kau terus membawa luka ini. Ingatlah, Allah mencintai hambanya yang sabar dan ikhlas. Jika kau mencoba mendekat padanya, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan rahmatnya. Tetapi kekuatan gelap yang melingkupi jiwa Sari tidak diam begitu saja. Ketika Malik mulai membaca ayat-ayat suci, sebuah angin dingin menyapu ruangan, dan bayangan gelap tiba-tiba muncul di sudut rumah mereka. Sosok itu semakin mendekat, seperti ingin menghalangi proses pemurnian diri Sari. Dengan penuh keberanian, Malik membaca lebih keras, melantunkan ayat kursi dan surah-surah pelindung. Cahaya lembut dari lilin di sudut ruangan tampak bergetar, tetapi perlahan, bayangan itu memudar, seolah-olah terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Sari gemetar, matanya menatap Malik dengan penuh ketakutan. Mereka tidak akan pergi begitu saja, Ustaz, ucapnya sambil terisak. Mereka adalah ingatan burukku. Mereka adalah rasa sakitku. Aku takut mereka akan tetap mengejarku. Malik menatap Sari dengan penuh keyakinan. Kau harus ingat bahwa mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Kekuasaan Allah lebih besar dari semua ini, Sari. Kau hanya perlu percaya dan terus berjuang. Hari berikutnya, Malik memutuskan untuk membawa Sari ke tempat yang menjadi sumber trauma terbesar dalam hidupnya. Pohon besar di tengah hutan, tempat di mana dendamnya pertama kali lahir. Kenapa kau membawaku ke sini, Ustaz? Tanya Sari dengan wajah penuh ketakutan. Ini adalah tempat di mana rasa sakitmu dimulai. Jika kau ingin melepaskannya, kau harus menghadapi semuanya, jawab Malik dengan lembut tetapi tegas. Sari berjalan mendekati pohon itu dengan kaki yang gemetar. Ia menutup matanya, air mata mengalir deras di wajahnya. Bayangan kelam dari masa lalu mulai memenuhi pikirannya, membawa kembali ingatan akan saat-saat terakhir sebelum hidupnya berakhir dengan tragis. Namun, kali ini dia tidak sendirian. Malik berdiri di sampingnya, melindunginya dengan doa dan ayat-ayat suci. Aku tidak bisa, Ustaz, isaknya. Kau bisa, Sari, jawab Malik sambil menggenggam tangannya. Ingatlah, kau tidak sedang berjuang sendirian. Allah selalu bersama kita. Dengan kekuatan yang terkumpul dari doa dan keyakinan Malik, Sari mengangkat tangan, memejamkan mata, dan dengan suara gemetar, ia berkata, Aku memaafkan mereka. Aku memaafkan kalian semua yang telah menyakitiku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin kencang berhembus menerpa hutan. Daun-daun pohon besar berderak seolah merasakan kelegaan dari beban berat yang akhirnya terlepas. Bayangan hitam yang selama ini menghantui Sari tampak terangkat, menghilang ke udara malam. Sari jatuh bersimpuh di tanah, tubuhnya terasa lemas. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Malik menatapnya dengan penuh haru. Kau telah melepaskannya, Sari. Kau telah menang. Malam itu menjadi momen di mana Sari akhirnya menemukan kebebasan dari rantai dendam yang telah lama membelenggunya. Namun, Malik tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang baru dan penuh cahaya. Malam itu, angin berhembus lembut, tetapi atmosfer di rumah Malik dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Malik dan Sari duduk di ruang utama, mempersiapkan doa terakhir. Sari tampak tenang, meskipun ada kesan keletihan di wajahnya. Dia tahu ini adalah langkah terakhir untuk melepaskan bayang-bayang dari masa lalunya. Ketika Malik mulai melantunkan ayat-ayat suci, ruangan tampak bergetar ringan, dan udara menjadi lebih dingin. Perlahan, sosok-sosok dari masa lalu Sari muncul di sudut-sudut ruangan. Mereka tampak seperti bayangan pekat, tetapi sosok mereka jelas menunjukkan keterlibatan dengan tragedi yang pernah menimpa Sari. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi kehadiran mereka memunculkan kembali rasa sakit mendalam yang selama ini menghantui Sari. Tubuhnya menggigil, dan dia menatap Malik dengan mata penuh air mata. Ustaz, aku takut, bisiknya lirih. Jangan takut, Sari, kata Malik dengan suara penuh keyakinan.
Ini saatnya kau melepaskan semuanya. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Kau sudah lebih kuat dari mereka. Dengan gemetar, Sari menghadap ke arah bayangan-bayangan itu. Untuk pertama kalinya, dia memandang mereka tanpa rasa marah, hanya dengan perasaan yang penuh keikhlasan. Tangannya gemetar ketika ia mulai berbicara. Kalian yang pernah menyakitiku, aku memaafkan kalian. Aku memaafkan kalian karena aku ingin bebas dari rasa sakit ini, kata Sari dengan suara yang terdengar seperti bergetar di antara isakannya. Begitu kata-kata itu terucap, bayangan-bayangan tersebut mulai memudar perlahan. Dari arah mereka, terdengar suara lirih yang mengucapkan terima kasih, seolah-olah mereka juga telah mendapatkan kebebasan. Ruangan yang semula berat dengan aura kelam mendadak terasa ringan dan penuh kedamaian. Namun, tubuh Sari juga mulai memudar. Cahaya lembut memancar dari dirinya, seperti pelita yang perlahan meredup dengan anggun. Malik menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandang Sari dengan mata yang dipenuhi kepedihan tetapi juga keikhlasan. Sari menoleh ke arah Malik, wajahnya bersinar dengan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Senyumnya begitu lembut, nyaris seperti bidadari. Terima kasih, Ustaz. Kau telah memberiku sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya, ketenangan. Air mata jatuh di pipi Malik, tetapi dia tersenyum. Semoga Allah memberikanmu tempat terbaik di sisinya, Sari. Kau telah menemukan kedamaian. Sari mengangguk pelan sebelum akhirnya tubuhnya menghilang dalam kilauan cahaya. Seluruh ruangan yang semula dipenuhi bayang-bayang kini tampak terang benderang, dan suara angin malam yang lembut membawa keheningan penuh makna. Pagi harinya, Malik keluar dari rumah kecilnya, menatap desa yang mulai bangun dari tidurnya. Dia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Namun, alih-alih meratapi kepergian Sari, dia memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran. Di masjid desa, Malik menceritakan kisah perjuangan Sari kepada warga desa. Dia mengajarkan tentang bahaya dendam yang hanya memperpanjang penderitaan dan menutup pintu kedamaian. Malik berkata kepada mereka bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Kita semua punya luka, ujarnya dengan suara mantap. Tetapi luka itu bukan untuk dibawa selamanya. Dengan memaafkan, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri dari rantai yang membelenggu hati dan jiwa kita. Kisah Sari menjadi pelajaran berharga bagi desa itu. Warga desa yang sebelumnya terkungkung oleh mitos dan ketakutan mulai membuka diri pada pesan-pesan kebaikan yang diajarkan Malik. Mereka menyadari bahwa sekalipun hidup penuh ujian, kedamaian bisa ditemukan dalam ketulusan hati. Malik melanjutkan tugasnya sebagai pendakwah, tetapi kenangan akan Sari tetap hidup dalam hatinya. Setiap kali dia berdoa, dia memohon agar Allah memberikan kedamaian kepada Sari dan menjadikannya pelajaran bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Kini, setiap kali angin malam berhembus lembut melewati desa, Malik sering tersenyum sendiri, merasa bahwa Sari masih hadir, bukan sebagai bayang-bayang kelam, tetapi sebagai kenangan indah tentang kekuatan pengampunan dan cahaya yang muncul dari kegelapan. Abdul Malik tetap tinggal di desa itu, mendidik warga dengan semangat baru. Dia sering merenung di bawah pohon tempat terakhir kali dia melihat Sari, mengingat betapa besar kekuatan cinta dan pengampunan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya petunjuk bagi mereka yang mencarinya.